Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur karena hari ini kita dapat bertemu kembali untuk merenungkan bagian firman yang akan mengingatkan kita secara pribadi tentang salah satu bagian dari kelima sola, yaitu solus Christus atau hanya Kristus. Bagian ini sangat fundamental untuk kita pelajari. Secara khusus oleh reformator, hal ini dipandang sangat penting di antara kelima sola lainnya. Sebab solus Christus dianggap oleh para reformator sebagai dasar kehidupan orang percaya, karena karya keselamatan Kristus telah memberikan sebuah jaminan ataupun kepastian akan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Hal ini diungkapkan secara langsung dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sola ini lahir ketika sang reformator Martin Luther mengidentifikasi masalah-masalah gereja yang bukan lagi berpusat pada Kristus, melainkan kepada institusi gereja yang mengarah kepada politik. Oleh karena itu, untuk meredam keadaan ini, muncullah suatu inisiatif dari para reformator untuk meredam masalah-masalah yang terjadi, secara khusus yang berkaitan dengan pengajaran atau doktrin keselamatan, atau yang kita juga sebut sebagai soteriologi. Bahwasanya tidak ada satupun perbuatan atau jasa manusia yang dapat berkontribusi pada karya keselamatan yang Yesus telah kerjakan. Jika Bapak Ibu Saudara merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-11, maka kita akan melihat bahwa kedatangan Yesus bukan hanya untuk menanggung hukuman dosa saya dan saudara, tetapi ia hadir untuk menjalankan rencana Bapa dengan penuh ketaatan. Namun hal ini dilakukan oleh Allah untuk memulihkan relasi kita kepada Bapa yang telah terputus karena dosa melalui putranya Yesus Kristus. Maka kita juga akan melihat bahwa pemahaman akan solus Kristus didasarkan oleh keyakinan bahwa Kristus adalah satu-satunya pengantara Allah dan manusia yang tadinya terpisah secara spiritualitas menjadi terhubung kembali oleh karena kedatangan Yesus ke dunia. Itulah mengapa Yesus bukan hanya memiliki jabatan sebagai raja dan nabi, tetapi ia juga memiliki jabatan sebagai seorang imam, sekaligus sebagai mediator untuk memulihkan hubungan relasi kita manusia yang berdosa ini dengan Sang Bapa, sehingga kehidupan kita pun diperdamaikan melalui kasih dan pengorbanannya, serta sekaligus memampukan kita untuk hidup dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.